Kaisar Naga Abadi Chapter 4461 Bahasa Indonesia. Bab 4461, Bab 4461 diserang. Selanjutnya, Luming mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada para tetua manusia surgawi yang tersisa. Setelah memperoleh beberapa informasi yang tidak penting, ia membiarkan mereka pergi. Setelah membiarkan mereka pergi, Luming dan 3 orang lainnya juga meninggalkan tempat itu. Mereka menemukan tempat lain dan membiarkan roh batu dari pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan melahap dan menyatu dengan pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan Xiao Chuhe. Dengan cara ini, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan di tangan Luming dapat dianggap sebagai perpaduan 3 pecahan. Hal ini membuat roh batu purba roh kehidupan sangat bersemangat, bahkan ingatannya menjadi lebih lengkap. Ia dapat mengingat rahasia beberapa aula roh kehidupan. Sayangnya, ia masih belum memiliki kesan tentang istana surgawi roh kehidupan atau kota kuno ini. Meskipun demikian, selalu ada manfaatnya jika digabungkan dengan lebih banyak pecahan batu jiwa kehidupan dan asal. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak hal di istana surgawi, mereka tidak dapat menemukan apapun. Namun, dia tahu satu hal. Pasti ada harta karun di istana surgawi. Itu karena, Yewu, dari suku manusia surgawi hendak membuka situs bersejarah, dan ia membutuhkan lebih banyak pecahan batu jiwa kehidupan dan asal. Mungkin ada situs sejarah serupa lainnya. Apakah 3 harta karun tertinggi lainnya dari istana surgawi juga ada di kota kuno ini? Keempatnya berjalan dengan hati-hati di tengah kabut. Selama ini, mereka telah merasakan aura suku manusia surgawi dan menghindarinya terlebih dahulu. Begitulah, 7 hari berkabut pun berlalu. Ketika hari ke-8 tiba, kabut di dunia dengan cepat menghilang dan dunia kembali ke keadaan jernihnya. Ketika kabut menghilang, Luming dan 3 orang lainnya bersembunyi di dalam bangunan yang masih utuh. Bagi mereka, tidak adanya kabut lebih berbahaya daripada adanya kabut. Para pusat kekuatan suku manusia surgawi kini dapat bergerak keluar tanpa hambatan apapun dan menargetkan mereka dari jauh. Dan EBSCP, begitu dia bertemu dengan seorang ahli yang berada pada alam master surgawi tingkat kedua atau lebih tinggi, dia tidak akan mampu menyingkirkannya bahkan jika dia menginginkannya. Mereka memutuskan untuk tidak mengambil tindakan saat tidak ada kabut, dan hanya akan mengambil tindakan saat ada kabut. Meski jauh lebih lambat ketika kabut naik, mereka punya banyak waktu, bukan? Mereka di sini, setelah setengah hari, Luming tiba-tiba bergumam. Mereka berempat menyembunyikan aura mereka semaksimal mungkin dan melihat keluar melalui bangunan seperti batu. Sua-sua-sua, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar di langit. Satu persatu sosok muncul, dan mereka melihat sekeliling dengan mata seperti kilat. Mereka adalah suku manusia surgawi. Dan NBSP, tidak ada kekurangan eksistensi dewa yang surgawi di antara mereka. Pada saat yang sama, indera spiritual mereka terus-menerus memindai area tersebut. Luming dan 3 orang lainnya sepenuhnya terisolasi dari indera spiritual dunia luar di bawah pengaruh wilayah iblis surgawi milik Xian Yanxing. Dengan ingatan kehidupan sebelumnya, Xian Yanxing memiliki banyak trik tersembunyi. Tidak sulit baginya untuk menghalangi deteksi indera spiritual orang lain. Para pembudidaya manusia surgawi itu melihat sekilas ke sekeliling lalu bergegas pergi. Luming dan 3 orang lainnya tetap berada di dalam gedung, berkultivasi sambil menunggu. Xian Yanxing, khususnya, membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Ini karena basis kultivasi Xian Yanxing telah mencapai puncak alam dewa surgawi. Dia sudah bisa menerobos ke alam master surgawi. Dan NBSP, namun, jika dia ingin menerobos ke tingkat dewa-dewa, dia masih memerlukan waktu untuk konsolidasi dan persiapan. Kalau saja dia dapat menerobos ke alam dewa surgawi, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat drastis, dan itu akan sangat menguntungkan bagi mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Selama 10 hari terakhir, mereka telah menemukan setidaknya 3 kelompok pembudidaya manusia surgawi. Namun, mereka tidak menemukan mereka setelah mencari di daerah itu. Setengah bulan berlalu, dan seperti dugaanku, kabut mulai turun lagi. Tak lama kemudian,
seluruh kota kuno itu diselimuti kabut tebal. Ayo pergi. Saat kabut tebal naik, kelompok Luming yang beranggotakan 4 orang mulai bergerak lagi. Mereka bergegas ke dalam kabut tebal dan berdasarkan indera mereka menuju ke pusat kota kuno. Selama 2 hari pertama, tidak ada kelainan. Pada hari ketiga, mereka bertemu dengan sekelompok pembudidaya manusia surgawi. Ada seorang ahli Divine Master tingkat kedua dalam kelompok kultivator suku manusia surgawi ini. Tentu saja, kelompok Luming yang beranggotakan 4 orang itu bukanlah tandingannya, jadi mereka berbalik dan pergi. Pada akhirnya, mereka berhasil mengusir suku manusia surgawi itu dengan bantuan kabut. Hati-hati, Luming tiba-tiba berteriak setelah menyingkirkan para kultivator dari suku manusia surgawi. Pada saat itu, dia merasakan krisis yang mengerikan mendekat. Pada saat kritis, kekuatan terlarang meledak dan berubah menjadi pita yang melilit Xian Yanxing, Qiu Yue, dan para dewa, memaksa mereka mundur. Astaga, beberapa kekuatan mengerikan turun dari langit dan mendarat di tempat Luming dan yang lainnya berdiri. Mereka membombardir tanah dan menciptakan beberapa lubang besar. Kemudian, Xian Yanxing mengeluarkan raungan panjang dan melepaskan domain iblis langitnya. Teratai hitam muncul di domain tersebut dan melesat ke langit. Wus, 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 di atas mereka, kabut bergejolak dan sebuah kekuatan mengerikan bersiul. Sebuah cakar tulang putih mencengkeram mereka. Kecepatan serangannya terlalu cepat. Dari serangan diam-diam tadi hingga gelombang serangan kedua, hampir tidak ada celah. Semuanya dilakukan dalam sekali jalan. Dengan kecepatan secepat itu, Luming bahkan tidak bisa mengeluarkan tongkat mistik es-nya untuk menghalanginya. Gaya yang melampaui angkasa, pada saat kritis ini, Luming hanya bisa menggunakan jurus penghancur langit. Pori-pori di tubuhnya terus-menerus memancarkan cahaya tombak. Tubuhnya berubah menjadi tombak panjang dan membubung ke langit. Qiu Yue dan segudang dewa buru-buru mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk memblokir serangan itu. Serangan keempat orang itu bertabrakan dengan cakar tulang. Setelah beberapa kali ledakan beruntun, tubuh Luming dan 3 orang lainnya bergetar hebat. Mereka merasakan kekuatan yang mengguncang bumi menekan mereka dari cakar tulang. Tubuh mereka seperti meteorit saat jatuh ke tanah. Aduh, Qiu Yue adalah yang terlemah di antara mereka, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Serangan yang dahsyat, dan EBSP, wajah Xian Yanxing berubah serius. Kekuatan serangan cakar tulang putih itu setara dengan kekuatan seorang master dewa tingkat kedua. Namun, karena kabut, mereka tidak dapat merasakan kultivasi satu sama lain. Mereka hanya tahu bahwa serangan itu sangat kuat, sangat kuat. Dan itu bukan suku manusia surgawi, kata Luming. Suku manusia surgawi mengendalikan kekuatan surga. Kekuatan yang menyerang mereka tadi jelas bukan kekuatan surga, melainkan kekuatan dewa yang dipupuk oleh semua ras di alam semesta. Siapa itu? Keluar, bunuh! Teriak para dewa yang tak terhitung jumlahnya bagaikan singa gila. Akan tetapi, yang mereka terima sebagai balasannya adalah cakar tulang putih lain yang mencakar mereka dari atas. Pada saat yang sama, dari keempat arah terdengar suara keras. Karena kabut menghalangi pandangan mereka, mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang menyerang mereka, tetapi mereka dapat yakin bahwa kekuatan serangan itu tidak dapat diremehkan. Tongkat es misterius. Tongkat mistis es telah muncul di tangan Luming. Dia berteriak pelan dan memasukkan energi tabu ke dalam tongkat mistis es. Tongkat mistis es membesar dengan cepat dan melesat ke arah cakar tulang di atas. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat dan tongkat es misterius itu bergetar hebat, memaksa Luming mundur. Namun, cakar tulang itu juga terhalang. Niat dingin menyelimuti cakar tulang itu dan menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama ketika Luming bergerak, Xian Yanxing dan yang lainnya juga bergerak. Mereka semua mengeluarkan senjata pamungkas mereka. Namun, mereka tidak memperhatikan cakar tulang di atas mereka. Sebaliknya, mereka menghadapi serangan dari segala arah. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa serangan yang datang dari segala arah adalah pedang tulang. Pedang tulang itu tajam dan mengandung aura yang mengerikan. Pedang itu terus beradu dengan Xian Yanxing dan yang lainnya, dan mereka pun tertekan.
Bahkan setelah menggunakan senjata pembunuhnya, dia tetap tidak ada tandingannya. Jika Anda menemukan kesalahan apapun, iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Previews. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asterisk. Komentar asterisk. Nama asterisk. Email asterisk. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN, COM, all RIGHTS Reserve, Terms and Condition Privacy Policy Contact. Novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 4462 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previews. Semua chapter. Next. A plus a light mode of perbaikan kata. Bab 4462. Bertemu dengan seorang kenalan lama di tengah kabut. Keluar dari pengepungan ke samping. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Xian Yanxing, Qiu Yue, dan segudang dewa. Kemudian, mereka berempat berkumpul dan tiba-tiba berlari ke satu arah. Setelah mengumpulkan kekuatan mereka, mereka akhirnya menghancurkan beberapa pedang tulang. Kemudian, mereka menggunakan teknik gerakan mereka dan berlari cepat. Setelah beberapa kali bertukar serangan, mereka menyadari bahwa orang yang menyerang mereka sangat kuat. Bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka pasti tidak akan bisa menandinginya. Saat mereka melarikan diri, orang-orang yang menyerang mereka dalam kegelapan mengejar mereka, dan pedang tulang melesat di udara. Pada saat yang sama, cakar tulang putih raksasa di udara mengembun lagi. Cakar itu memancarkan aura yang mengerikan dan mencengkeram Lu Ming dan 3 orang lainnya. Merusak. Lu Ming berteriak sambil terus mengayunkan tongkat es mistisnya ke arah cakar kerangka putih. Dia menangkis serangan itu dan menggunakan kekuatan serangan itu untuk maju. Pada saat yang sama, dia mengangkat Xian Yanxing dan yang lainnya dan mempercepat langkahnya. Pada saat yang sama, Xian Yanxing mengaktifkan wilayah iblis langitnya dan meliputi area yang luas. Tidak peduli bagaimana pihak lain bersembunyi, mereka akan tetap diselimuti oleh wilayah iblis surgawi dan akan sangat dibatasi. Lu Ming dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk berlari maju. Dalam kabut tebal, tidak mudah untuk mengejar, tetapi mudah untuk melarikan diri. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming dan 3 orang lainnya untuk berhasil menyingkirkan pihak lain. Namun mereka berempat tampak serius. Lu Ming, menurutmu siapa yang menyerang kita? Siapa lagi kalau bukan suku manusia surgawi? Kata Dewa Segudang, tampaknya selain suku manusia surgawi, ada orang lain yang ingin mencuri pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan orang lain. Kata Lu Ming. Xian Yanxing dan yang lainnya mengerti bahwa Lu Ming mengacu pada seseorang seperti mereka, seseorang yang juga memiliki pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas. Hanya ada 2 jenis orang di kota kuno. Yang pertama adalah suku manusia surgawi. Jenis pertama adalah mereka yang seperti mereka, yang memiliki pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas dan telah dibawa masuk oleh pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas. Orang yang baru saja menyerang mereka kemungkinan besar adalah pemilik pecahan batu meta jiwa kehidupan, sama seperti mereka, dan telah dibawa masuk oleh pecahan batu meta jiwa kehidupan. Seseorang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan merampok orang lain, baik batu jiwa kehidupan maupun batu asal. Orang-orang yang dipilih oleh pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas semuanya adalah para jenius teratas, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka semua berasal dari generasi muda. Kemungkinan besar dia adalah kesayangan surga dari generasi sebelumnya. Dan EBSCP, jika itu adalah para jenius yang lebih tua, maka tingkat kultivasi mereka kemungkinan besar telah mencapai alam dewa surgawi sejak lama. Lu Ming dan yang lainnya tidak takut pada siapapun di generasi yang sama. Akan tetapi, sulit dikatakan apakah mereka bersaing satu sama lain lintas generasi. Tampaknya kota kuno itu menjadi semakin berbahaya.
Mereka tidak hanya harus waspada terhadap suku manusia surgawi, tetapi mereka juga harus waspada terhadap pemilik pecahan batu primordial jiwa kehidupan lainnya. Akan tetapi, mereka tidak bisa hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Sekalipun dia tidak mencari harta karun, dia harus mengambil tindakan sebelum dia bisa pergi. Jika mereka tidak bergerak saat kabut tebal, akan lebih sulit lagi untuk bergerak saat pusat kekuatan manusia surgawi ada di mana-mana saat kabut surut. Oleh karena itu, mereka berempat tidak berhenti dan terus bergerak maju sesuai rencana awal mereka. Tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu lagi. Di sebuah gang, mereka melihat sesosok mayat. Itu adalah kelelawar berwarna merah darah dengan sayap emas. Klan darah, jelaslah bahwa ini adalah ahli dari klan darah. Akan tetapi, Glabella ahli suku darah telah tertusuk oleh cahaya pedang. Dia terbunuh dalam satu serangan, dan NBSP, anggota ras darah ini adalah dewa surgawi tingkat pertama, kata Zhao Feng. Xie Nianxing memperhatikan lelaki itu dengan ama dan menilai tingkat kultivasinya berdasarkan aura sisa di tubuhnya. Dan mereka tidak dibunuh oleh suku manusia surgawi. Lu Ming melanjutkan, anggota klan darah ini jelas telah terbunuh belum lama ini. Masih ada sedikit kekuatan yang tersisa di lukanya yang belum hilang. Kekuatan semacam itu jelas bukan kekuatan surga. Mungkinkah mereka dibunuh oleh makhluk yang menyerang mereka tadi? Anggota klan darah ini kemungkinan besar juga pemilik pecahan batu asal jiwa kehidupan, itulah sebabnya dia terbunuh. Pecahan batu asal jiwa pada dirinya jelas telah diambil. Berapa banyak orang yang ada saat ini? Bisikan Pantheon. Lu Ming, Xie Nianxing, dan yang lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun, alis mereka saling bertautan erat. Lu Ming merasa sulit menjawab pertanyaan ini, dia tidak tahu sudah berapa banyak kepingan yang dipecah oleh batu asal jiwa kehidupan itu. Lebih dari selusin, atau puluhan. Berapa banyak orang yang datang kali ini, kecuali suku manusia surgawi. Apakah ada makhluk yang sangat menakutkan? Kota kuno itu menjadi semakin berbahaya, dan ada niat membunuh di mana-mana. Ayo pergi, kata Lu Ming. Karena dia sudah ada di sini, apapun yang terjadi, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Mereka berempat terus maju. Keesokan harinya tenang dan damai, dan mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Namun, sehari kemudian, ada seseorang di depan. Tiba-tiba, Lu Ming dan 3 orang lainnya menghentikan langkah mereka. Itu karena mereka dapat merasakan ada seseorang di depan mereka. Dan itu sangat dekat dengan mereka, hanya 1000 meter jauhnya. Jarak 1000 meter telah melampaui persepsi penglihatan dan indera spiritual mereka. Namun, jarak 1000 meter terlalu pendek bagi mereka. Jika mereka menyerang, mereka dapat menempuh jarak 1000 meter dalam sekejap, tidak ada perbedaan antara 1000 meter dan 1 meter. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jarak yang sangat berbahaya. Sekali diserang, akan sulit untuk bereaksi tepat waktu. Untungnya, pihak lain juga tidak menyerang, tampaknya berhenti di situ, tidak bergerak. Suasana di tempat kejadian tampak membeku. Lu Ming dan 3 orang lainnya mengedarkan energi mereka dan membentuk lapisan pertahanan di sekitar tubuh mereka, siap menyerang kapan saja. Wus, wus. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari depan. Suara itu sangat tajam dan menusuk ke arah mereka. Pada saat yang sama, aura dingin menyerbu ke arah mereka dari segala arah dengan kecepatan yang mencengangkan. Membunuh, Lu Ming berteriak pelan. Batang es misterius itu membesar dengan cepat dan menekan ke depan seperti gunung Tai. Dentang, batang es misterius beradu dengan pedang tempur. Pedang tempur itu bergetar hebat dan terbang kembali. Pedang ini, mata Lu Ming menyipit. Pedang tempur ini tertutup karat dan tampak sangat kuno. Itu adalah senjata pembunuh yang hebat, senjata dewa tingkat asal. Yang terpenting, Lu Ming mengenali pedang tempur berkarat ini. Ini adalah pedang Kaisar Jianyi. Dia pernah bertarung dengan Kaisar Jianyi sebelumnya. Senjata pembunuh Kaisar Jianyi adalah pedang perang berkarat ini. Pada saat ini, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di langit. Lubang hitam itu terus berputar dan meledak dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Bahkan kabut di sekitarnya pun ditelan oleh lubang hitam,
dan pemandangan di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih jelas. Itu bukan lubang hitam sama sekali, melainkan bunga. Mawar yang melahap surga. Mawar malam, itu kamu. Ki iblis Xian Yanxing memenuhi udara. Sosok besar muncul di sekelilingnya dan menekan tangannya ke arah lubang hitam. Ledakan, 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 lubang hitam itu bergetar hebat, dan daya melahapnya pun semakin berkurang. Lu Ming, itu kamu? Xian Yanxing, itu kamu? Beberapa tokoh muncul secara berurutan. Jadi kalian mencari kematian. Bunuh, mati. 10.000 dewa meraung. Kekuatan surgawi mereka meledak, dan tubuh mereka menjadi besar. Mereka mengendalikan lebih dari selusin keterampilan rahasia asal dan menyerang ke satu arah. Di sana, kekuatan Yin yang mengerikan itu sangat pekat. Sosok itu telah berubah menjadi kekuatan Yin yang mengerikan. Berbagai iblis, hantu, dan kerangka, dan bertarung dengan sekuat tenaga. Itu adalah Yin Jiuling. Kaisar Naga Abadi Chapter 4463 Bahasa Indonesia. Bab 4463. Mereka semua diserang ledakan. Di sisi lain, Qiu Yue mengacungkan pedangnya dan bertukar pukulan dengan seseorang. Seluruh tubuh orang itu diselimuti api, dan setiap gerakan yang dilakukannya akan menimbulkan angin kencang dan melepaskan suhu tinggi yang mengerikan. Aura asal kata kuno, itu, Ling Heng. Hati Lu Ming tergerak. Orang yang bertarung dengan Qiu Yue adalah Ling Heng, orang nomor 1 dalam daftar pilihan surga di alam semesta. Ling Heng sebenarnya bersama dengan Night Rose dan yang lainnya. Suara mendesing. Di depannya, pedang besi itu terbang lagi dan menebas Lu Ming. Kaisar Jianyi, aku akan menindasmu hari ini. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Begitu dia selesai berbicara, Lu Ming melangkah maju dan menyerang seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, tongkat es misterius itu menghantam. Ketika tongkat es raksasa yang misterius itu menekan, kabut bergulung dan kehampaan bergetar. Lu Ming akhirnya melihat sosok di depannya dengan jelas. Siapa lagi kalau bukan Kaisar Jianyi? Kaisar Jianyi sedang mengendalikan pedang berkarat itu. Dentang, pedang dan pentungan saling beradu lagi, menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Namun, kekuatan tempur Kaisar Jianyi 2 bintang lebih rendah dari Lu Ming. Meskipun pedang besi berkarat yang dikendalikannya juga merupakan senjata dewa tingkat asal, namun tetap saja kalah dengan tongkat es misterius. Oleh karena itu, dia sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Pedang dan tongkat itu beradu dan pedang besi berkarat itu terlempar. Tubuh Kaisar Jianyi bergetar dan dia mundur dengan cepat. Dia batuk darah dan terluka parah. Pedang Kaisar 1. Night Rose berteriak pelan. Dia melambaikan telapak tangannya dan sebuah pedang melesat ke arah Lu Ming. Pedang itu dengan cepat membesar dan menebas, membelah kekosongan. Senjata suci kuil, tatapan mata Lu Ming berkedip. Saat itu, dia, Ling Yue, Mawar Gelap, Kaisar Jianyi, dan Wu Jisiu telah menjelajahi salah satu dari 9 aula roh kehidupan dan menemukan 2 senjata dewa. Salah satunya adalah tongkat mistis es, yang mendarat di tangan Lu Ming. Barang lainnya adalah pedang perang, yang jatuh ke tangan Night Rose. Jelaslah ini dia yang dimaksud. Lu Ming melambaikan tangannya dan tongkat mistik es itu menyerang, beradu dengan pedang. Dengan suara berdenting, pedang itu berhasil dihalangi. Namun, tubuh Lu Ming sedikit bergoyang. Sungguh kekuatan yang dahsyat, Night Rose ini memang sosok yang telah hidup 1 kali. Kekuatan senjata suci Garrison Kuil jelas lebih kuat dari milikku. Lu Ming merenung dalam hatinya. Mawar Malam adalah orang yang bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah hewan peliharaan Xian Yanxing. Menurut apa yang dikatakan Xian Yanxing, dia berada di alam asal di kehidupan sebelumnya. Night Rose juga berada di alam asal. Dengan pengalaman mereka di alam asal, mereka secara alami lebih kuat saat mengendalikan senjata dengan level yang sama. Mawar Malam, aku lawanmu, Xian Yanxing berteriak, dan sekuntum bunga teratai besar menekan Mawar Malam. Night Rose hanya bisa menarik kembali pedangnya untuk menghalangi. Akan tetapi, bagaimana mungkin Night Rose dan yang lainnya dapat menandingi kelompok Lu Ming? Mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.
Lu Ming, Xie Nianxing, hanya saja kita tidak memiliki cita-cita yang sama, tidak ada permusuhan besar di antara kita. Mengapa kalian menyergap kami sebelumnya? Mawar Malam berteriak, omong kosong, kalian yang baru saja menyergap kami. Sebelum Lu Ming sempat menjawab, para dewa meraung dan menyerang tanpa henti bagaikan badai. Yin Jiuling terus-menerus berkedip di bawah tekanan dan hanya bisa menghindar dengan sekuat tenaga. Namun, dia masih terluka oleh kekuatan dahsyat para dewa. Kami menyerangmu, ini salah paham, berhenti, ini salah paham. Night Rose berteriak dan segera mundur. Namun, Xie Nianxing mengendalikan Lotus untuk terus menyerang. King kecil, tunggu sebentar, Lu Ming memanggil. Xie Nianxing berhenti dan mengingat Lotus, namun dia masih menatap Night Rose. Qiuyu, Pantheon, hentikan, Lu Ming memanggil lagi. Sekarang, Lu Ming adalah tulang punggung kelompok itu. Ketika dia menyuruh mereka berhenti, Qiuyue dan para dewa secara alami berhenti. Yin Jiuling, Ling Heng, dan Dijianyi dengan cepat datang ke sisi Dark Rose. Lu Ming menyadari bahwa selain Yin Jiuling, Ling Heng dan Kaisar Jianyi, ada beberapa pria dan wanita muda lainnya. Adapun keempat lainnya, mereka juga datang ke sisi Night Rose dan yang lainnya. Budidaya janji, Lu Ming melihat kultivasi tanpa batas dalam sekejap. Di masa lalu, ketika tingkat kultivasi Lu Ming masih lemah, Xiu Wuji bahkan pernah bertarung dengannya. Akan tetapi, saat ini, kekuatan tempur kultivasi tanpa batas masih jauh tertinggal dari Lu Ming. Meskipun Wuji Xiu telah membangkitkan garis keturunan Raja Sura pada awalnya, dia mengalami banyak pertemuan kebetulan dan menerima bimbingan dari Night Rose. Namun, kemampuan bertarungnya saat ini adalah 10 bintang. Lu Ming telah melihat Xiu Wuji selama pertempuran asal-usul kota abadi tertinggi. Namun, Lu Ming tidak terlalu memikirkan Xiu Wuji, yang memiliki kekuatan tempur bintang 10. Xiu Wuji bahkan tidak berhasil berjalan ke belakang sebelum ia dikalahkan. Ia tidak bertarung dengan Lu Ming. Akan tetapi, saat ini, wajah Xiu Wuji pucat dan dia tampak putus asa, seolah-olah dia telah terluka. Dia bukan satu-satunya. 3 pemuda dan pemudi lainnya juga terluka. 2 di antaranya adalah jenius teratas dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta. Malam ini, cara Rose benar-benar menakjubkan. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Dari 3 pemuda dan pemudi lainnya, Lu Ming pernah melihat 2 di antaranya sebelumnya. Mereka adalah talenta teratas dalam daftar talenta di alam semesta dan sangat kuat. Namun sekarang, mereka benar-benar telah bergabung dengan Mawar Gelap. Night Rose telah membentuk aliansi pengumpulan elit di masa lalu untuk membangun jaringan dengan para pahlawan di dunia dan membangun kekuatan yang sebanding dengan istana surgawi di masa depan. Dulu, Lu Ming mengejeknya. Namun, sekarang, dia tidak bisa tidak mengagumi metode Mawar Malam. Hingga saat ini, jumlah jenius yang direkrut oleh Night Rose sudah sangat mengejutkan. Mereka semua adalah para jenius yang hebat. Di masa depan, mereka akan menjadi kekuatan dahsyat yang akan mengguncang seluruh alam semesta. Bahkan jika aliansi Huiying tidak dapat dibandingkan dengan istana surgawi. Night Rose, kamu bilang itu salah paham, katakan padaku, apa salah pahamnya? Xie Nianxing berkata dengan dingin. Baru saja, Anda mengatakan bahwa kamilah yang menyerang Anda. Ini adalah kesalahpahaman. Kami sama sekali tidak menyerang Anda. Kami juga diserang. Sebelumnya, saya pikir Andalah yang menyerang kami secara diam-diam. Kata Mawar Hitam, hanya karena Anda mengatakan tidak ada serangan. Apakah itu berarti tidak ada serangan? Kata Dewa Segudang dengan tidak senang. Lalu aku ingin bertanya, bagaimana kekuatan tempur orang-orang yang menyerangmu? Apakah kita punya kekuatan seperti itu? Kata Mawar Hitam, kata-kata ini menyebabkan ekspresi para dewa yang tak terhitung jumlahnya membeku. Memang, orang yang menyerang mereka sebelumnya sangat kuat, keempat orang itu jika digabungkan bukanlah lawannya. Namun, Night Rose dan yang lainnya jelas tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jika aku tidak salah, orang yang menyerangmu pasti memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi dari kami. Begitu pula, orang yang menyerang kami sebelumnya pasti memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi darimu. Jika aku tidak menggunakan teknik khusus,
Aku khawatir kami tidak akan bisa melarikan diri. Kata Mawar Hitam, sepertinya benar-benar ada kesalahpahaman. Lu Ming tersenyum, sebenarnya hal ini sudah terpikir olehnya saat mereka bertukar pukulan tadi. Itulah sebabnya dia meminta Xian Yanxing, Qiu Yue, dan segudang dewa untuk berhenti. Tapi tadi, kalianlah yang menyerang lebih dulu. Dewa Segudang masih sedikit tidak senang. Kaisar Naga Abadi Chapter 4464 Bahasa Indonesia. Bab 4464, Bab 4464 Kerjasama. Sebenarnya, Di Jianyi sudah mempercayai kata-katanya. Meskipun dia tampak kasar di luar, dia tidak gegabah. Sebaliknya, dia sangat teliti dan secara alami dapat memikirkan hal ini. Namun, sebelum itu, memang Di Jianyi yang melancarkan serangan pertama. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Itulah sebabnya saya katakan itu salah paham. Tadi, kami merasa ada yang mengawasi kami dalam kegelapan. Mereka sangat dekat dengan kami, dan kami takut orang yang menyerang kami sebelumnya akan mengejar kami lagi. Itulah sebabnya kami mengambil inisiatif untuk menyerang. Penjelasan tentang Mawar Malam, sebelumnya suasana memang sangat tegang. Keduanya diserang di kegelapan. Jadi saat mereka merasakan ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan, secara naluriah mereka merasa ada bahaya dan ada seseorang yang berniat jahat. Ketika satu pihak bergerak, tentu saja hal itu memicu pertempuran hebat. Hehe, Dewa Segudang terkekeh tidak senang. Lu Ming, Xian Yanxing, mengapa kita tidak bekerja sama? Tiba-tiba Night Rose berkata, kerja sama. Mata Lu Ming berbinar. Benar sekali. Kau pasti juga diserang oleh suku manusia surgawi. Di kota kuno ini, suku manusia surgawi tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat. Mereka ingin membunuh kita dan mengambil pecahan batu roh kehidupan dan vitalitas kita. Kita tidak sebanding dengan mereka jika kita sendiri. Kita hanya bisa melawan mereka dengan bergabung. Kata Mawar Hitam, bahkan jika kita menggabungkan kekuatan, kita tidak dapat melawan suku manusia surgawi. Kata Lu Ming, meskipun kita tidak bisa melawan mereka, kita akan lebih percaya diri. Jika kita bertemu dengan suku manusia surgawi, kita akan berada dalam bahaya yang lebih kecil. Selain itu, kita dapat menyatukan lebih banyak orang. Kali ini, semua orang dengan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas telah berkumpul bersama. Kita semua dapat bekerja sama. Sejauh yang saya tahu, beberapa orang telah bergabung, dan ada banyak dewa di antara mereka. Selama kita bekerja sama, kita mungkin dapat melawan suku manusia surgawi. Kata Mawar Hitam, harus dikatakan bahwa pikiran wanita ini memang penuh dengan rencana jahat. Meskipun mereka berdua bereinkarnasi, pikiran Xian Yanxing tidak serumit pikiran Night Rose. Apa pendapat kalian? Lu Ming memandang Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Pantheon. Lu Ming, kamu bisa mengambil keputusan, kata Xian Yanxing. Saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan, Tuan Muda. Qiu Yue mengangguk. Lu Ming, kamu selalu bijaksana dan banyak akal. Kamu bisa mengambil keputusan. Aku akan mengikutimu dan membantumu. Haha. Dewa Segudang terkekeh. Melihat pemandangan itu, Night Rose merasa sangat iri. Dia bermaksud mengumpulkan semua pahlawan di dunia untuk membangun aliansi Huiying. Meskipun dia telah berhasil merekrut sekelompok orang bertalenta, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming tidak mengatakan apapun untuk saat ini. Xian Yanxing dan Pantheon keduanya adalah 12 bintang kecakapan pertempuran. Di aliansi Huiying, hanya dia, Master Aliansi, yang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Qiu Yue yang terlemah juga memiliki hati Sein 9 lubang dengan 11 bintang kekuatan tempur. Dia memiliki potensi besar. Alangkah hebatnya jika orang-orang ini dapat bergabung dengan aliansi Huiying dan menjadi orangnya. Tentu saja, dia hanya bisa memikirkannya. Baiklah, aku berjanji. Lu Ming mengangguk dan menyetujui permintaan Rose malam itu. Dia juga membuat keputusan ini setelah pertimbangan yang matang. Jika mereka tidak bekerja sama, akan sangat merepotkan bagi mereka untuk bergerak di kota kuno ini. Di satu sisi, mereka harus berjaga-jaga terhadap suku manusia surgawi, dan di sisi lain,
mereka harus berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam orang lain. Dapat dikatakan bahwa sulit untuk bergerak bahkan selangkah pun. Belum lagi mendapatkan harta karun, untuk tetap hidup saja tidak akan mudah. Akan tetapi, jika ia bekerja dengan orang lain, semakin banyak orang yang ia miliki, semakin banyak pula pembantu yang akan ia miliki. Setidaknya, situasinya tidak akan menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, Lu Ming setuju untuk bekerja sama. Baiklah, kalau begitu, ayo cepat pergi dari sini. Kebetulan aku tahu arah beberapa orang, jadi kita bisa pergi dan mencari mereka. Mawar malam, seketika, Lu Ming dan 3 orang lainnya meninggalkan tempat itu bersama Dark Knight Rose dan yang lainnya. Dark Knight Rose memimpin jalan dan terbang ke satu arah. Tentu saja, mustahil bagi Lu Ming dan yang lainnya untuk sepenuhnya mempercayai Night Rose dan yang lainnya. Itu tidak semudah itu. Demikian pula, Night Rose dan yang lainnya tidak bisa sepenuhnya mempercayai Lu Ming dan yang lainnya. Kedua belah pihak tampak bekerja sama di permukaan tetapi mereka diam-diam saling waspada. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Selama beberapa hari terakhir, meskipun mereka telah bertemu dengan beberapa kultivator manusia surgawi, mereka telah menghindarinya terlebih dahulu. Selain itu, mereka tidak menghadapi serangan lainnya. Tampaknya setelah mereka menggabungkan kekuatan, pihak lain juga takut dengan kekuatan mereka. Beberapa hari kemudian, kabut menghilang, dan mereka berhenti bergerak maju. Sebaliknya, mereka menemukan tempat tersembunyi untuk bermalam dan menunggu kabut muncul kembali setengah bulan kemudian sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa hari, Kaisar Jianyi, Xiu Wuji, dan yang lainnya telah pulih dari luka-luka mereka. Mereka semua memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Orang-orang di sini semuanya adalah Dewa Kaisar tingkat 9. Langkah selanjutnya adalah menerobos ke alam Dewa Utama. Dan NBSP, mereka semua bersiap untuk menerobos ke tingkat Dewa Penguasa. Khususnya Night Rose dan Xian Yanxing, mereka adalah yang paling dekat dengan alam Dewa Surgawi. Mereka terus-menerus berkultivasi, siap untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi. 15 hari berlalu dengan cepat, kemudian, kabut mulai muncul lagi. Lu Ming dan kelompoknya berangkat lagi, bergerak maju dengan bantuan kabut. Setelah beberapa hari, mereka sampai di suatu tempat yang penuh dengan batu. Roh kehidupannya, istana surgawi, terlalu besar, bahkan lebih besar dari planet asal ras naga. Tentu saja, mustahil untuk mengisinya dengan berbagai macam bangunan. Ada juga banyak medan rumit lainnya. Misalnya, daerah ini dipenuhi batu. Batu-batu ini tinggi dan megah. Ada yang seperti gunung, ada yang seperti pedang tajam, dan ada yang tampak seperti berbagai makhluk hidup. Batu-batu ini tampaknya telah membentuk semacam formasi. Xian Yanxing bergumam, memang sudah terbentuk semacam formasi yang membuatnya mudah tersesat. Namun, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk masuk dan keluar. Kata mawar malam yang gelap itu ditujukan pada Xian Yanxing. Bagaimanapun, mereka adalah ahli timbal balik di kehidupan mereka sebelumnya dan telah melihat banyak hal. Formasi yang dibentuk oleh bebatuan ini tidak terlalu dalam dan tidak dapat menjebak mereka. Ada beberapa orang berdiri di antara bebatuan ini. Ayo masuk, kata mawar hitam. Setelah berkata demikian, dia berlari ke reruntuhan. Kaisar Jianyi, Yin Jiuling, Ling Heng, Xiu Wuji, dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Ayo pergi juga, Lu Ming berkata dan mengikuti mereka ke reruntuhan. Begitu ia memasuki reruntuhan, batu-batu besar di sekitarnya tampak bergerak sendiri. Tetapi ketika dia memperhatikannya lebih dekat, benda itu tampaknya tidak bergerak. Namun, Lu Ming menyadari bahwa medannya telah berubah. Lingkungan sekitarnya tampak dipenuhi bebatuan dan sulit menentukan arah. Memang itu adalah sebuah formasi, namun, formasi ini tidak mendalam. Saat itu, Lu Ming juga ahli dalam arai. Meskipun ia telah tertinggal dalam beberapa tahun terakhir, ia masih memiliki dasar-dasarnya. Setelah pengamatan yang cermat, ia dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, malam tiba dan Xian Yanxing telah menyadari bahwa mereka sedang menuju ke satu arah. Setelah 2 jam, siapa di sana? Diamlah, jika kau maju lebih jauh lagi,
kami akan menyerang. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Semua orang, jangan salah paham, kami juga pemilik pecahan batu vitalitas jiwa. Kami di sini untuk bekerja sama dengan Anda untuk melawan suku manusia surgawi. Kata Night Rose buru-buru, itu kalian, Lu Ming, Xianyanxing, Night Rose, Pantheon. Tiba-tiba beberapa seruan terdengar. Jelas saja, seseorang telah mengenali Lu Ming dan yang lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4465 Bahasa Indonesia Bab 4465, Bab 4465 Kekuatan Tumbuh. Seseorang mengenali Lu Ming dan yang lainnya dan berseru kaget. Sekarang, hanya suku manusia surgawi yang tinggal di kota kuno ini yang telah terkurung di satu tempat selama ribuan tahun, yang tidak mengenal Lu Ming dan yang lainnya. Di tempat yang lebih besar, akan sulit bagi mereka yang memiliki jade surgawi ilusi untuk tidak mengenal Lu Ming dan yang lainnya. Tentu saja akan berbeda ceritanya jika dinasti suci kekosongan besar tidak memiliki dewa mimpi jade. Beberapa suara terkejut terdengar. Kemudian, lebih dari selusin sosok melintas dan muncul di reruntuhan di sekitarnya. Di antara mereka, ada 5 orang muda, sisanya semuanya berusia setengah baya atau tua. Lu Ming dan kelompoknya tidak terkejut. Mustahil bagi semua orang ini untuk memiliki pecahan batu jiwa kehidupan atau batu vitalitas. Mungkin saja hanya yang lebih muda yang memilikinya, sedangkan yang lebih tua tidak. Mereka hanya kebetulan berada di kelompok yang sama dan mengikuti mereka. Xianyanxing, Qiu Yue, dan Myriad God tidak memiliki pecahan batu vitalitas jiwa. Mereka telah memasuki tempat itu seperti Lu Ming. Yang lainnya akan sama saja. Misalnya, tidak semua orang seperti Night Rose memiliki pecahan batu vitalitas jiwa. Faktanya, hanya Night Rose, Kaisar Jianyi, dan Wu Ji Xiu yang memilikinya. Yang lainnya diminta oleh Night Rose untuk ikut dengan mereka, terutama untuk mendapatkan kesempatan. Beberapa orang ini, Lu Ming mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa beberapa anak muda berada di daftar anak ajaib di alam semesta. Peringkat mereka sangat tinggi. Salah satu di antaranya bahkan masuk dalam daftar 10 besar surga kebanggaan alam semesta. Semuanya, bagaimana kalau kita bekerja sama, mawar malam terulang. Kamu juga diserang oleh suku manusia surgawi. Salah satu pemuda itu bertanya. Namanya adalah Beiyao, dan dia menduduki peringkat kelima dalam daftar keajaiban alam semesta. Dia adalah seorang jenius teratas dengan 10 bintang kecakapan tempur. Benar sekali, suku manusia surgawi datang 3000 tahun yang lalu. Jumlah mereka sangat banyak. Sejauh yang saya tahu, tidak kurang dari 20 dewa tertinggi. Mereka memburu orang-orang dengan pecahan batu meta jiwa kehidupan di mana-mana. Jika kita tidak bekerja sama, mereka akan membunuh kita satu persatu dan mengambil pecahan batu meta jiwa kehidupan kita. Kata Dark Rose, ingin memfasilitasi kerja sama ini. Faktanya, Night Rose sama sekali tidak menatap para pemuda itu. Yang terkuat di antara mereka adalah Beiyao, yang hanya memiliki 10 bintang kekuatan tempur. Dia tidak cukup untuk mengalahkannya dengan satu tamparan. Dia hanya tertarik pada mereka yang lebih tua. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah para tetua atau bawahan para pemuda tersebut. Dan NBSP, aura mereka sangat menakjubkan. Dan tidak kurang dari 5 orang di antara mereka telah mencapai alam dewa surgawi. Dengan penambahan orang-orang ini, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Baiklah, aku setuju untuk bekerja sama. Bagaimana denganmu? Beiyao berkata sambil melihat pemuda lainnya. Saya tidak keberatan. Sepertinya kita hanya bisa menghadapi suku manusia surgawi dengan bekerja sama. Semua pemuda lainnya mengangguk tanda setuju. Kedua belah pihak tidak berkeberatan, jadi mereka secara alamiah cocok dan cepat mencapai kesepakatan. Setelah itu, mereka membahas rincian spesifiknya. Pada akhirnya, semua orang memutuskan untuk mencari lebih banyak orang untuk diajak bekerja sama. Akan lebih baik jika semua orang yang memiliki pecahan batu purba jiwa kehidupan dikumpulkan untuk melawan suku manusia surgawi. Pada saat yang sama, mereka akan bekerja sama untuk menemukan situs kuno di Istana Surgawi. Selama mereka bekerja sama dengan cukup banyak orang, mereka akan memiliki cukup banyak pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan di tangan mereka. Pada saat itu,
Jika mereka menemukan sesuatu yang membutuhkan cukup banyak pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan untuk dibuka, mereka dapat langsung membukanya, seperti yang dialami oleh suku manusia surgawi. Sedangkan untuk harta karun di dalamnya, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk orang ke daerah Rocky dan menarik manusia non-surgawi manapun untuk bekerja sama dengan mereka. Tentu saja, base camp mereka masih di daerah berbatu ini. Sebuah formasi mantra telah dibentuk di daerah berbatu ini. Begitu suku manusia surgawi menyerang, mereka dapat melarikan diri dengan mudah dengan bantuan formasi mantra tersebut. Sekalipun kabut menghilang, dia akan mampu melarikan diri. Di tempat lain, jika tidak ada kabut yang menghalangi mereka, akan sulit melarikan diri setelah mereka dikepung oleh suku manusia surgawi. Lu Ming, malam pun tiba, dan yang lainnya pertama-tama membiasakan diri dengan pengoperasian susunan di daerah berbatu ini. Beberapa hari kemudian, setelah mereka benar-benar terbiasa dengannya, Lu Ming dan yang lainnya menyebar di sekitar daerah berbatu dan menunggu yang lain lewat. Sedangkan untuk mencari orang yang bisa diajak bekerja sama, itu tidak realistis dan terlalu berbahaya. Dia hanya bisa menunggu di sekitar sini, dia berkultivasi sambil menunggu. Ketika tidak ada kabut, suku manusia surgawi datang untuk menyelidiki daerah ini. Namun, begitu mereka merasakan suku manusia surgawi mendekat, mereka akan bersembunyi terlebih dahulu. Oleh karena itu, suku manusia surgawi selalu gagal. Begitu saja, waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, Lu Ming dan kelompoknya telah berada di daerah ini selama lebih dari setengah tahun. Dalam setengah tahun terakhir, tim mereka semakin kuat. Sekarang, jumlahnya hampir 50 orang. Tentu saja, hanya sekitar selusin orang yang benar-benar memiliki pecahan batu jiwa kehidupan dan asal-usul. Yang lainnya semuanya mengikutinya. Dan EBSCP, di antara mereka, ada 10 eksistensi dewa yang surgawi. Hal ini membuat mereka jauh lebih percaya diri. Dan NBSP, dari 10 dewa, yang terkuat merupakan dewa tingkat kedua. Dan NBSP, totalnya ada 3 dewa penguasa tingkat kedua. Ini juga menjadi alasan mengapa tim mereka mampu bertahan, kekuatan mereka tidak goyah. Dan NBSP, jika salah satu dari mereka sangat kuat, seperti dewa-dewa tingkat ketiga, akan sangat sulit bagi mereka untuk bekerja sama. Sangat mungkin dewa-dewa tingkat ketiga akan langsung menyerang yang lain dan merampas pecahan batu asal jiwa kehidupan mereka. Dan EBSCP, 3 dewa penguasa tingkat kedua dan 7 dewa penguasa tingkat pertama akan membentuk batasan dan bekerja sama. Pada saat ini, semua orang memutuskan untuk meninggalkan daerah berbatu ini. Dia akan mencari kesempatan roh kehidupannya, Istana Surgawi. Ini adalah roh kehidupan Istana Surgawi, dan semua orang tergoda, jika mereka dapat menemukan salah satu dari 3 harta karun legendaris Istana Surgawi, mereka mungkin dapat terbang ke langit. Hal ini terutama berlaku bagi para jenius yang lemah, seperti Bei Yao, mereka bahkan lebih bersemangat. Lu Ming, Xian Yanxing, Dark Rose, dan yang lainnya kini memandang rendah generasi muda alam semesta prasejarah. Mereka iri, cemburu, dan bahkan lebih berhasrat untuk mendapatkan roh kehidupan dari harta karun utama Istana Surgawi. Begitu mereka mendapatkannya, mereka mungkin dapat melampaui Lu Ming dan yang lainnya, memandang rendah alam semesta prasejarah, dan menekan suatu era. Kelompok itu memilih waktu ketika kabut mulai naik dan meninggalkan daerah Rocky. Mereka menuju pusat roh kehidupan, Istana Surgawi. Dengan begitu banyak orang, mereka menjadi lebih berani dan mempercepat langkah. Hampir 50 sosok berkelebat di antara kabut. Ah, tiba-tiba terdengar teriakan. Sialan, itu suku manusia surgawi, teman-temanku. Bunuh mereka. Bunuh mereka semua. Terdengar suara gemuruh keras dari arah kiri depan. Ketika Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya mendengar suara itu, mereka segera bergegas ke kiri. Berdasarkan perjanjian, tidak peduli siapa yang diserang oleh suku manusia surgawi, yang lain harus membantu. Akan tetapi, ketika Lu Ming dan yang lainnya bergegas mendekat, mereka tidak perlu menyerang. Hal ini terjadi karena para penggarap suku manusia surgawi telah dikepung sepenuhnya. Pada saat ini,
Para pembudidaya suku manusia surgawi tampak pucat dan linglung saat mereka melihat ke-50 orang di sekitar mereka. Jika Anda menemukan kesalahan apapun, iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Preview semua chapter next, komentar tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan, ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris, nama asteris, email asteris, simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Kontak novel ringan. Novel ringan baca light novel bahasa Indonesia Kaisar Naga Abadi chapter 4466 bahasa Indonesia. By Batara tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previews. Semua chapter next, A plus A light mode. Of perbaikan kata. Bab 4466, Pembunuh Tersembunyi. Apa yang kalian inginkan? Apakah kalian akan memberontak? Aku tahu kalian, ras iblis, ras darah, ras Buddha. Salah satu pembudidaya suku manusia surgawi berteriak dengan tatapan mengancam di matanya. HMPH, kau masih mengancam kami di saat seperti ini? Sungguh lelucon, kami tidak membunuhmu, tetapi kau ingin membunuh kami. Kata Mawar Hitam, benar sekali. Selama kita membunuh mereka semua, siapa yang akan tahu bahwa kita yang melakukannya? Lu Ming melanjutkan, kalian berdua bocah nakal, kalian cari mati. Dewa surgawi manusia itu membelalakan matanya dan menatap Lu Ming dan Night Rose. Ia berharap bisa melahap mereka semua. Namun, hatinya benar-benar bergetar, dan NBSP, dia adalah dewa penguasa tingkat pertama. Akan tetapi, total ada 10 guru surgawi tingkat pertama yang mengelilinginya. Meskipun dia yakin bahwa kekuatan tempur suku manusia surgawi jauh melampaui mereka yang setingkat, ada master surgawi tingkat kedua di antara mereka, dia jelas bukan tandingan mereka dan akan dibunuh. Awalnya, dia ingin mengancam orang-orang ini. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di bawah kendali istana surgawi, jadi mungkin ada gunanya mengancam mereka. Bagaimanapun, suku manusia surgawi telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan. Awalnya, dia sudah melihat ketakutan di mata beberapa orang. Namun, karena malam telah tiba dan perkataan Lu Ming, ketakutan di mata mereka menghilang dan digantikan oleh niat membunuh yang dingin. Brengsek, dia benar-benar ingin menguliti Lu Ming dan malam pun menjadi hidup. Semuanya, tunggu apa lagi? Ayo kita lakukan sekarang, saat bala bantuan dari suku manusia surgawi tiba, kitalah yang tidak akan bisa melarikan diri. Lu Ming berteriak, kecil, diamlah, dewa penguasa suku manusia surgawi meraung. Membunuh, mati, Lu Ming berteriak dan melayangkan pukulan ke ahli suku manusia surgawi itu. Mencabut sehelai rambut akan berdampak pada seluruh tubuh. Begitu Lu Ming bergerak, yang lain segera bergerak juga. Membunuh, serangan demi serangan dilancarkan kepada para pembudidaya manusia surgawi. Ada 10 dewa tertinggi dan 3 dewa tertinggi tingkat kedua di antara mereka. Suku manusia surgawi tidak akan mampu menghentikan mereka. Mereka meraung, mereka mengancam, mereka putus asa, mereka dibunuh. Setelah gelombang serangan, lebih dari selusin pembudidaya suku manusia surgawi terbunuh. Kemudian, mereka membakar jasad para penggarap suku manusia surgawi dan bergegas pergi. Memuaskan, ya. Sangat memuaskan membunuh suku manusia surgawi. Benar sekali, suku manusia surgawi biasanya sangat angkuh dan perkasa, seolah-olah semua ras lain di alam semesta adalah semut kecuali suku manusia surgawi. Sangat menyebalkan melihat mereka. Kali ini, jika aku punya kesempatan, aku akan membunuh beberapa lagi. Beberapa orang berdiskusi secara diam-diam, dan mata mereka menampakkan kegembiraan. Orang-orang ini telah ditindas oleh suku manusia surgawi terlalu lama. Sekarang setelah mereka membunuh lebih dari 10 pembudidaya suku manusia surgawi, mereka segera merasa segar dan lega. Mereka terus maju.
mereka tidak bertemu satupun pembudidaya suku manusia surgawi pada hari berikutnya. Lambat laun, semua orang menjadi lebih berani, dan jarak di antara mereka pun berangsur-angsur melebar. Bagaimanapun, mereka tergabung dalam lebih dari selusin faksi yang berbeda. Meskipun mereka bekerja sama, mereka semua punya rencana kecil mereka sendiri. Begitu mereka menjauhkan diri, mereka dapat mengambil semua peluang yang mereka temui tanpa membaginya dengan orang lain. Pada akhirnya, mereka tetaplah seonggok pasir lepas. Jika mereka benar-benar bertemu dengan dewa-dewa tingkat ketiga dari suku manusia surgawi, mereka mungkin tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Lu Ming menggelengkan kepalanya dalam hati, dan NBSP, seorang Divine Master tingkat ketiga jauh lebih kuat daripada Divine Master tingkat kedua. Dengan begitu banyak dari mereka yang bekerja sama, mereka mungkin mampu bertahan melawan Divine Master tingkat ketiga. Tetapi melihat situasinya, jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, akan sangat sulit untuk bekerja sama. Tiba-tiba terdengar dua teriakan dari arah kanan. Namun, setelah dua teriakan itu, mereka langsung terdiam. Ekspresi orang lain semuanya berubah. Apakah dia diserang oleh suku manusia surgawi lagi? Ayo pergi dan lihat. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Dewa Segudang, Night Rose, dan yang lainnya bergegas berlari ke arah suara tersebut. Ketika mereka tiba, mereka melihat dua mayat, seorang pria muda dan seorang pria tua. Saat ini, sudah ada beberapa orang di sekitar mereka. Wajah orang-orang ini semuanya agak jelek. Hal ini disebabkan karena di antara dua orang yang meninggal tersebut, salah seorang di antaranya adalah seorang tetua, seorang guru surgawi tingkat pertama. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak melihat suku manusia surgawi? Seseorang bertanya kapan mereka tiba. Kami tidak melihat mereka. Ketika kami tiba, kami melihat bahwa mereka sudah terbunuh. Namun, kami tidak melihat orang lain. Tetua lainnya menjawab, dia juga seorang dewa. Saya tidak melihat orang lain. Mungkinkah suku manusia surgawi itu mundur segera setelah serangan mereka berhasil dan bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang? Seseorang berkata, ekspresinya berubah serius. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan waspada karena takut kalau kekuatan suku manusia surgawi tiba-tiba menyerang. Apakah pecahan jiwa kehidupan dan batu asal Yuan Lu menghilang? Mawar Malam bertanya, Yuan Lu adalah pemuda yang terbunuh. Benar saja, pecahan batu vitalitas dan jiwa kehidupannya memang telah menghilang. Dan NBSP, ya, jawab seorang tetua dewa-dewa, biar aku yang lihat lukanya. Kata Mawar Hitam, tidak perlu diperiksa, kami sudah memeriksanya, itu memang ulah suku manusia surgawi. Ada kekuatan surgawi yang tertinggal di luka mereka. Kata lelaki tua tadi. Namun, Night Rose tidak memedulikannya, dia berjalan mendekat dan memeriksa dengan saksama. Setelah itu, Mawar Malam yang gelap itu mundur tanpa ekspresi dan datang ke sisi Lu Ming. Lu Ming, apakah kamu ingin pergi dan memeriksanya juga? Oh, tatapan mata Lu Ming berkedip. Night Rose pun memintanya untuk memeriksanya, apakah dia menemukan sesuatu. Lu Ming juga berjalan mendekat dan mengulurkan indera spiritualnya untuk memeriksa luka mereka. Tiba-tiba, jantung Lu Ming berdebar kencang. Namun, ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Dia juga mundur dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tampaknya suku manusia surgawi benar-benar bersembunyi di kegelapan. Kita harus berhati-hati. Seseorang berkata, kami terlalu tersebar dan terlalu jauh satu sama lain, yang memberi kesempatan pada suku manusia surgawi untuk menyerang kami. Kemudian, mereka semakin dekat. Tidak buruk, penonton pun ikut bersuara. Lu Ming, mari kita lebih dekat, bagaimana menurutmu? Night Rose mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming menjawab. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan perjalanannya. Namun, kini mereka tidak berani menyebar terlalu jauh. Mereka berkumpul bersama dan terus bergerak maju. Secara khusus, Lu Ming dan Night Rose lebih dekat satu sama lain. Selama setengah hari berikutnya, tidak ada pergerakan. Para pembudidaya suku manusia surgawi tidak meneruskan serangannya. Hati semua orang menjadi sedikit rileks. Tampaknya selama mereka berkumpul bersama,
suku manusia surgawi tidak akan berani menyerang mereka karena takut akan kekuatan mereka. Akan tetapi, Lu Ming, malam telah tiba, dan yang lainnya tidak berpikir demikian. Mampu membunuh seorang master surgawi tingkat pertama dengan satu serangan dan menghilang tanpa jejak sebelum yang lain tiba, apakah dia benar-benar takut pada mereka? Kaisar Naga Abadi Chapter 4467 Bahasa Indonesia Bab 4467 Gunung yang menakjubkan. Lu Ming, malam telah tiba, dan yang lainnya tidak berani bersantai, mereka terus-menerus memperhatikan sekeliling mereka. Tiba-tiba, di tengah kabut tebal, beberapa jeritan lagi terdengar. "Siapa ini? Kamu mencari kematian." Setelah itu, terdengar beberapa teriakan marah dan beberapa serangan dilancarkan ke arah itu. Namun, setelah satu serangan, mereka berhenti. Sua, yang lainnya bergegas mendekat, tetapi mereka hanya melihat 3 mayat. Salah satu dari 3 mayat itu adalah anak muda kesayangan surga. Semua orang mengenalinya. Dia adalah anak kesayangan surga dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta. Saat ini, dia tidak lagi memiliki aura. Pria parubaya lainnya dan seorang pria tua. Pria parubaya itu merupakan kaisar dewa tingkat 9, sedangkan yang lebih tua merupakan master surgawi. Sekarang, mereka semua sudah mati. Apa yang terjadi? Kita sudah sangat dekat, tapi kita masih terbunuh. Kenapa aku tidak bisa merasakan apapun? Apakah kamu melihat sosok pihak lain? Saya tidak melihatnya. Semua orang berbicara sekaligus. Dan semakin banyak mereka berbicara, semakin jelek ekspresi mereka. Mereka sudah sangat dekat satu sama lain. Tetapi mereka masih disergap. Seorang ahli dewa-dewa dan seorang ahli kesombongan surga terbunuh. Dan sepotong jiwa, kehidupan dan batu asal mereka diambil. Bagaimana pihak lain melakukannya? Tentu saja jarak antara mereka tidak dalam jarak 100 meter. Jarak antara mereka sedikitnya beberapa ratus meter. Beberapa ratus meter sudah sangat dekat bagi mereka. Mereka dapat mencapainya dalam 1/1000 detik. Meskipun penglihatan mereka terbatas hingga 100 meter, mereka mampu mendeteksi gerakan apapun dalam sekejap. Masuk akal untuk mengatakan bahwa akan sulit bagi kekuatan manusia surgawi untuk melancarkan serangan diam-diam pada jarak sedekat itu. Namun, kebenarannya adalah seseorang benar-benar telah disergap dan dibunuh. Tanpa seorang pun menyadarinya, musuh telah menghilang pada saat yang lain tiba. Ini agak aneh, sialan suku manusia surgawi, bagaimana mereka melakukannya? Menjijikkan. Ada yang meraung marah, namun mereka tidak berdaya. Pada saat ini, Lu Ming dan Nightros maju untuk memeriksa lukanya lagi. Kemudian, mereka bertukar pandang dan mundur. Tidak peduli apapun, ia harus terus maju. Semua orang menenangkan emosinya dan melanjutkan perjalanannya. Namun kali ini, semua orang lebih berhati-hati. Lebih dari 40 orang berkumpul dalam jarak 100 meter. Dia bergerak maju dengan 2 indera, penglihatan dan indera spiritual. Kali ini, tidak ada pergerakan selama beberapa hari, dan mereka tidak diserang oleh suku manusia surgawi. Mungkinkah suku manusia surgawi pergi setelah melihat kita semua berkumpul dan tidak dapat menyerang? Kemungkinan besar kita menuju ke arah yang berlawanan dengan tempat Yewu dari suku manusia surgawi berada. Kita semakin menjauh dari suku manusia surgawi. Wajar saja jika mereka pergi setelah melihat bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Namun, aku tetap tidak boleh lengah. Semua orang berdiskusi sejenak. Setelah sehari berlalu, kabut pun surut, dan bidang penglihatannya langsung terbuka. Tidak ada lagi halangan terhadap indera spiritualnya, dan ia pun dapat menjelajah hingga ke tempat yang sangat jauh. Semua orang segera memperluas indera spiritualnya untuk menyelidiki, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Mari kita melihat-lihat, banyak orang terbang dan beterbangan ke segala arah untuk melihat apakah ada jejak suku manusia surgawi. Sekarang kabut telah surut, ada keuntungannya dia tidak takut pada serangan mendadak. Mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, sehingga semua orang dapat melihat satu sama lain. Begitu ada gerakan, yang lain dapat segera datang menyelamatkan mereka. Akan tetapi, mereka tidak dapat menemukan jejak suku manusia surgawi itu meskipun telah mencari di area yang luas.
Tidak ada pula jejak aura suku manusia surgawi. Baru pada saat itulah orang banyak benar-benar menghela napas lega. Tampaknya suku manusia surgawi benar-benar telah mundur. Dengan jarak pandang yang luas dan tidak ada pembudidaya manusia surgawi di sekitar, kelompok itu melaju kencang. Harus dikatakan bahwa kota kuno ini sangat besar. Selain itu, kecepatan mereka tidak dapat sepenuhnya ditampilkan di sini. Setelah beberapa hari terburu-buru, mereka masih bergerak di area luar. Mereka belum mencapai area inti. Lihat, gunung itu sangat istimewa. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke sebuah gunung di kejauhan. Semua orang menoleh, dan ekspresi mereka berubah. Gunung itu berbentuk seperti binatang buas. Mulutnya terbuka lebar, tetapi ada pintu batu di mulutnya. Pintu batu itu tertutup. Selain posisi ini, tidak ada pintu lain di sekitarnya. Mata semua orang tak dapat menahan diri untuk berkedip. Gunung ini memang aneh. Bangunan-bangunan yang mereka temui sebelumnya dapat dimasuki sesuka hati, tetapi bangunan-bangunan itu tidak memiliki pintu batu. Namun, tempat ini berbeda. Pintu batu itu ditutup, mungkinkah ada harta karun di gunung ini? Mata semua orang langsung berbinar, ayo pergi. Tak perlu dikatakan, semua orang bergegas menuju gunung dan segera tiba di gerbang batu. Seseorang menyerang secara langsung dan mengirimkan gelombang energi, membombardir pintu batu. Ledakan, ketika energi tersebut mengenai pintu batu, tiba-tiba muncul rune padat pada pintu batu dan sekelilingnya, menghalangi energi tersebut. Sebuah formasi, hati setiap orang tergerak dan mereka menjadi semakin bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat tempat yang dilindungi oleh formasi rahasia sejak mereka memasuki kota kuno. Mungkin benar-benar ada harta karun di dalamnya. Jiwa kehidupanku, istana surgawi, telah dihancurkan oleh istana surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ada susunan rahasia, itu pasti tidak sekuat setelah bertahun-tahun. Mari kita bergabung dan menyerang bersama. Kita pasti bisa menghancurkan susunan rahasia ini. Seseorang menyarankan, kerumunan tentu saja tidak berkeberatan dan mereka semua melancarkan gerakan. Serangan dahsyat membombardir pintu batu itu satu demi satu. Pintu batu itu bergemuruh dan meledak. Suaranya menyebar jauh dan luas, membuat hati semua orang bergetar. Mereka takut menarik kekuatan dari suku manusia surgawi. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang rela menyerahkan harta karun yang mungkin ada. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh roh kehidupannya, istana surgawi. Bagaimana jika itu adalah harta karun yang menantang surga? Semua orang mengertakkan gigi dan terus menyerang. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Untungnya, para pembudidaya suku manusia surgawi tidak tertarik ke sini. Namun, pintu batu itu tetap tidak bergerak setelah lama dibombardir. Melihat rune pada formasi itu, cahayanya tampaknya tidak melemah. Formasi rahasia ini sangat sulit untuk dihancurkan. Jika terus berlanjut, kita mungkin tidak dapat menghancurkannya bahkan setelah beberapa bulan. Akan merepotkan jika para master suku manusia surgawi datang. Seseorang berkata, mari kita lihat apakah pecahan batu jiwa dan vitalitas itu berguna. Mari kita keluarkan bersama dan coba. Seorang pria tua menyarankan, dan NBSP, orang tua ini adalah Kuyi, salah satu dari 3 dewa penguasa tingkat kedua. Lebih jauh lagi, lelaki tua ini sangat istimewa karena dia menguasai sepotong pecahan batu asal jiwa kehidupan. Orang-orang tua lainnya semuanya mengikuti yang lebih muda ke sini. Mereka tidak memiliki pecahan batu asal jiwa kehidupan. Hal ini dikarenakan pecahan batu primordial jiwa kehidupan akan memilih orang-orang yang mempunyai bakat lebih tinggi sebagai kekuatan utamanya. Baiklah, mari kita coba bersama, mendengar perkataan Kuyi. Semua orang mengangguk dan tidak keberatan. Kemudian, mereka mengeluarkan jiwa kehidupan dan pecahan batu purba. Buzz, wus, saat pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas muncul, semuanya bergetar sedikit dan beresonansi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4468 Bahasa Indonesia Bab 4468 Bab 4468 Senjata Surgawi Utama yang Rusak. Ketika semua orang mengeluarkan pecahan batu meta jiwa kehidupan mereka,
semua pecahan batu meta jiwa kehidupan beresonansi satu sama lain. Kemudian, semuanya memancarkan cahaya yang kuat. Cahaya-cahaya itu berkumpul dan terbang menuju pintu batu. Ketika cahaya menyelimuti pintu batu, rune pada pintu batu dan sekitarnya dengan cepat mencair seperti es yang bertemu api. Itu berguna, mata semua orang berbinar. Ternyata pecahan batu purba jiwa kehidupan itu benar-benar berguna. Selama ada cukup banyak pecahan batu purba jiwa kehidupan, mereka benar-benar dapat membuka beberapa situs kuno istana surgawi jiwa kehidupan. Mungkinkah pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan itu setara dengan sebuah kunci? Itu suatu kemungkinan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tanda-tanda di sekitar pintu batu telah lenyap sepenuhnya. Ledakan, seseorang bergerak, ia terus mengeluarkan energi, membombardir pintu batu itu. Kali ini, tidak ada formasi rune yang menghalanginya. Dengan suara kaca, pintu batu itu didorong terbuka dengan paksa. Mata banyak orang berbinar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas masuk ke pintu batu. Ayo pergi juga. Mereka yang memiliki pecahan batu primordial jiwa kehidupan menyimpan pecahan batu primordial jiwa kehidupan mereka satu demi satu dan juga bergegas menuju gerbang batu bersama orang-orang mereka. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Dewa Segudang, Nitros, dan yang lainnya semua bergegas masuk ke pintu batu. Di balik pintu batu itu ada sebuah lorong. Jelaslah bahwa lorong ini telah dibuka paksa dari gunung, dan miring ke bawah. Kelompok itu mengikuti lorong itu dan segera tiba di ruang bawah tanah yang luas. Ruang bawah tanah ini sangat luas. Orang tidak dapat melihat ujungnya, seolah-olah itu adalah dunia. Sungguh ki surgawi yang padat. Juga, sungguh ki logam yang padat. Lu Ming dan kelompoknya mendapat ide dan mereka melihat sekeliling. Lingkungan ruang bawah tanah ini sangat istimewa. Di dalamnya terdapat ki surgawi yang sangat pekat yang melayang di udara seperti kabut, seolah-olah akan segera terwujud. Pada saat yang sama, tempat ini memiliki aura logam yang sangat kaya. Kemungkinan besar bahan logam langka dapat diproduksi di sini. Aku mengisap, aku mengisap, aku mengisap, mengisap, mengisap. Di pergelangan tangan Lu Ming, Qiu membuka mulutnya lebar-lebar dan menyerap aura logam di ruang angkasa dengan sekuat tenaga. Dapat dilihat bahwa aura logam di sini begitu padat sehingga bahkan Qiu pun merasa khawatir. Lihat, apa itu? Seseorang berseru sambil melihat pintu batu di depannya. Semua orang terbang dan datang ke prasasti batu itu. Prasasti batu itu tidak besar, tingginya hanya 30 meter, dan ada beberapa kata tertulis di atasnya. Pedang kuno Hun Tian, pedang pribadi dewa-dewa Hun Tian. Pedang ini menemani dewa-dewa Hun Tian dalam pertempuran selama setengah hidupnya. Setelah dihancurkan, pedang itu disegel di sini. Itulah kata-kata yang tertulis pada loh batu. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa ada kotak besar di bawah prasasti batu itu. Tidak diketahui dari bahan apa peti itu dibuat. Ada garis-garis rune di atasnya yang terjalin menjadi formasi yang terus-menerus menyerap senjata-senjata suci dan kilogam di udara. Mungkinkah pedang kuno Hun Tian ada di dalam kotak ini? Sayang sekali pedangnya patah. Meskipun itu adalah pedang patah, itu tetaplah senjata dewa utama. Jika diawetkan dengan baik dan bahan pemurnian di dalamnya diekstraksi, itu juga dapat digunakan untuk menempa senjata dewa utama. Itu sepadan dengan sebuah kota. Lumayan, buka saja dan lihatlah. Seketika, beberapa orang mengambil tindakan. Formasi rune pada kotak itu bukanlah formasi pertahanan. Formasi itu hanya digunakan untuk menyerap artefak dewa dan aura logam di sekitarnya, sehingga mudah dihancurkan. Beberapa dari mereka mengambil tindakan, dan dalam waktu singkat, formasi rune pada kotak itu pun hancur. Kemudian, mereka membuka kotak itu. Tiba-tiba, ki pedang yang kuat keluar dari kotak dan kabut hitam tebal muncul. Dalam kabut, tampak ada jiwa yang melolong, sungguh kuat pedang ki. Teman-teman, lihat, itu pedang, beberapa seruan terdengar. Semua orang menoleh dan melihat pedang hitam pekat di dalam kotak itu. Namun, pedang tempur itu belum lengkap, ujung pedangnya telah patah, tetapi tampaknya masih memiliki sifat spiritual yang kuat,
Hal ini dapat dilihat dari ki pedang yang dipancarkannya. Pedang ki yang sangat kuat. Pedang tempur ini jelas merupakan senjata dewa utama, dan ini adalah senjata dewa utama yang terbaik. Meskipun rusak, benda itu masih terpelihara dengan sangat baik. Spiritualitasnya masih utuh. Jika seorang ahli penempa mengekstraksi material dari benda itu dan menggabungkannya dengan material lain, maka mungkin saja untuk menempa senjata suci tingkat utama yang baru. Aku akan mengambil pedang ini, Ashikek, seseorang bergerak dan meraih pedang kuno di dalam kotak. Akan tetapi, bagaimana mungkin yang lain menangkupkan tangan untuk memberi salam, seketika itu juga, yang lain pun ikut bergerak. Ledakan, 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 beberapa di antara mereka bertukar beberapa gerakan dan terus mundur, sehingga terjadilah konfrontasi. Akulah yang pertama kali menemukan prasasti batu ini, dan kau ingin bertarung denganku untuk merebutnya. Seorang pemuda berteriak, siapa bilang kau yang pertama kali menemukannya? Kaulah yang pertama kali berbicara. Orang tua ini menyadarinya bahkan sebelum kau membuka mulutmu. Seorang lelaki tua mencibir, saya menemukannya saat pertama kali memasuki tempat ini. Seorang pemuda lain juga berteriak. Semua orang menolak untuk menyerah. Orang tua ini mengambil pedang kuno ini. Tiba-tiba, Ku Yi bergerak. Dia melangkah maju dan ki yang dahsyat meledak, memaksa yang lain mundur. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang kuno itu. Dan EBSCP, dia adalah dewa penguasa tingkat kedua, dan tak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Hanya dua eksistensi dewa surgawi lainnya yang mampu melawannya. Namun, mata mereka berkedip beberapa kali tetapi mereka tidak bergerak. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa melawan ahli di level yang sama hanya demi senjata dewa utama yang tidak lengkap. Pada akhirnya, pedang kuno langit berlumpur jatuh ke tangan Ku Yi. Makan, aku ingin makan, aku ingin makan. Di pergelangan tangannya, Qiu Qiu terus melawan namun ditahan oleh Lu Ming. Itu benar-benar hal yang baik. Namun, orang tua ini terlalu kuat dan sulit untuk menghadapinya. Lu Ming mendesah sedikit. Pedang kuno yang rusak ini terawat baik dan memiliki sifat spiritual yang kuat. Bagi Qiu Qiu, ini adalah pelengkap yang hebat. Lu Ming benar-benar ingin merebutnya dan memberikannya pada Qiu Qiu agar kekuatannya meningkat. Sekarang, kekuatan Qiu Qiu sudah jauh tertinggal di belakang mereka. Di kota abadi tertinggi, Qiu Qiu berada dalam kondisi menyedihkan karena kekuatannya tidak meningkat banyak. Qiu Qiu hanya dapat terus meningkatkan kekuatannya dengan terus menyerap material atribut logam atau senjata dewa yang ditempa dari logam. Itu tidak mempunyai pengaruh apapun pada pengobatan surgawi. Pil penghancur di kota abadi tertinggi merupakan suplemen yang bagus bagi orang lain dan dapat membuat kultivasi seseorang meningkat pesat. Namun, bagi Qiu Qiu, efeknya sangat terbatas. Kemajuan Qiu Qiu berjalan sangat lambat setelah memurnikan pil terpencil. Senjata dan kuali pil di kota abadi tertinggi dilindungi oleh hukum dan kedalaman kota abadi tertinggi, jadi Qiu Qiu tidak bisa memakannya sama sekali. Qiu Qiu telah menemukan beberapa logam khusus dalam 50 tahun berada di kota abadi tertinggi. Namun, logam kota abadi tertinggi memang luar biasa. Qiu Qiu hanya menemukan 3 potong. Setelah memurnikannya, kultivasinya meningkat pesat dan telah mencapai alam kaisar dewa tingkat ke-6. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Lu Ming dan yang lainnya, mereka masih terlalu jauh tertinggal. Lu Ming ingin mencari beberapa material logam berharga atau senjata dewa rusak tingkat tinggi untuk dimakan Qiu Qiu. Pedang kuno kekacauan ini adalah makanan yang sangat enak. Kaisar Naga Abadi Chapter 4469 Bahasa Indonesia. Bab 4469, Bab 4469 lebih banyak. Pedang kuno kekacauan ini adalah senjata dewa utama yang terbaik, dan bahan yang digunakan untuk memurnikannya sangat berharga. Jika Qiu Qiu melahapnya, itu pasti akan sangat membantu. Sayangnya, itu jatuh ke tangan Ku Yi. Dan EBSCP, merebutnya dari tangan seorang master surgawi tingkat kedua tidak ada bedanya dengan merebut makanan dari mulut seekor harimau. Ada prasasti batu lain di sana. Tiba-tiba seseorang berteriak. Kerumunan itu segera menoleh. Begitu orang ini berbicara, seseorang sudah bergegas maju. Ayo pergi.
Semua sosok bergerak dan bergegas mendekat. Memang ada prasasti batu di sana. Hampir sama dengan prasasti di pedang kuno di langit berlumpur. Ledakan. Pada saat ini, pertempuran besar telah meletus di sana. Kekuatan surgawi meledak, dan energi meluap. Beberapa gelombang pertama orang yang tiba mulai mengambil tindakan. Ketika Lu Ming dan rombongan tiba, mereka menemukan bahwa memang ada sebuah kotak besar di bawah prasasti batu tersebut. Saat ini, kotak besar tersebut telah terbuka dan memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Riak ini luas dan tak terbatas. Tinggi dan dahsyat, seolah-olah merupakan asal mula segala sesuatu, inti alam semesta. Asal, ini adalah senjata dewa tingkat asal. Pada saat ini, hati semua orang bergetar, dan mata mereka memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Dan EBSP, mata 8 dewa penguasa yang tersisa menyala dengan hasrat. 8 ahli dewa surgawi menerkam kotak besar itu. Lalu, pertempuran besar pun terjadi. Dan EBSP, pertempuran yang kacau antara 8 dewa-dewa itu sangat intens. Energi yang mengerikan menyapu ke segala arah seperti gelombang yang mengerikan. Dan EBSP, orang-orang yang berada di bawah level dewa surgawi semuanya mulai mundur. Hanya sejumlah kecil orang yang dapat menghalangi gelombang energi ini. Misalnya, kelompok Lu Ming dan kelompok Mawar Malam Gelap harus memiliki kekuatan pertempuran bintang 9 dan di atas tahap ke-9 Kaisar Dewa untuk bisa menstabilkan tubuh mereka. Namun, Lu Ming, Xian Yanxing, dan Night Rose, sedangkan yang lainnya tidak bergerak. Meskipun ada senjata suci tingkat asal di dalam kotak itu, jelas saja itu tidak lengkap. Hanya setengahnya yang tersisa. Tentu saja, benda itu terawat baik dan masih memiliki nilai spiritual. Jika bahan-bahan di dalamnya dapat dipisahkan dan diekstraksi, harganya akan tetap mengejutkan. Dan EBSP, namun, terlalu sulit untuk mengambilnya dari tangan 8 dewa penguasa yang dipenuhi dengan keserakahan dan. Selain itu, ada pula 3 dewa penguasa tingkat kedua. Bahkan jika mereka bisa mendapatkannya, mereka akan menjadi sasaran kritik publik. 8 dewa penguasa saling bertukar puluhan pukulan, pertempuran menjadi semakin intens. Membunuh. Kuyi mengeluarkan lolongan panjang saat dia menusuk Glabella seorang master surgawi tingkat pertama dengan pedangnya. Pedang Ki yang merusak telah menghancurkan jiwa dan jembatan alam semesta orang itu. Dan EBSP, seorang ahli guru surgawi tingkat pertama telah gugur. Wah, pada saat yang sama, dewa-dewa tingkat pertama lainnya juga diserang oleh dewa-dewa tingkat kedua. Tubuhnya terkoyak-koyak, dan dengan teriakan yang menyedihkan, tubuh dan jiwanya dimusnahkan. Dalam sekejap mata, 2 dewa penguasa tingkat pertama telah terbunuh. Dari 8, hanya 6 yang tersisa. Dan EBSP, 3 dewa penguasa tingkat kedua dan 3 dewa penguasa tingkat ketiga. Dan EBSP, pada saat ini, 3 dewa penguasa tingkat pertama begitu ketakutan sehingga mereka mulai mundur, tidak berani berpartisipasi dalam pertarungan. Perbedaan kekuatan antara dewa penguasa tingkat pertama dan kedua terlalu besar. Dan EBSP, memperebutkan harta karun di antara dewa penguasa tingkat kedua merupakan suatu tindakan mencari kematian. Ledakan, ledakan, ledakan. Dan EBSP, ketiga dewa penguasa tingkat kedua bertarung lebih sengit lagi, segala macam gerakan mematikan meletus, menyebabkan dunia menjadi redup. Dapat dilihat bahwa kekuatan tempur Kuyi sedikit lebih tinggi di antara mereka bertiga. Dalam pertempuran yang kacau, dia perlahan-lahan memperoleh keunggulan dan hampir memperoleh senjata dewa tingkat asal yang rusak beberapa kali. Namun, setiap kali Kuyi hendak mendapatkannya, 2 orang lainnya akan bergabung dan mengalahkan Kuyi. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar ratusan jurus. Ketiganya terluka dan aura mereka lemah. Mereka mundur dan saling memandang dengan waspada. Teman-teman, jangan bertengkar lagi. Kita sudah tidak kuat sejak awal. Jika kita terus menderita kerugian dan bertemu dengan suku manusia surgawi saat kita meninggalkan tempat ini, aku khawatir kita semua akan musnah. Itu tidak baik untuk siapapun. Pada saat ini, Mawar Malam berdiri dan berkata, "Itu benar, tapi milik siapakah senjata suci tingkat asal yang rusak ini?"
Dan EBSCP, kata tetua dewa tingkat kedua. Senior, mengapa kau begitu terpaku pada senjata suci yang rusak ini? Kurasa tempat ini adalah tempat roh kehidupanku, istana surgawi, dikuburkan. Beberapa orang telah pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Aku khawatir kalian bertiga akan kehilangan lebih banyak daripada yang kalian dapatkan jika kalian bertarung seperti ini. Kata Mawar Hitam. Baru saja ada orang yang pergi mencari arah lain. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya juga hendak pergi. Ketiga eksistensi alam Master Surgawi tingkat kedua itu berkedip-kedip. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Night Rose masuk akal, tetapi mereka masih tidak mau membiarkan pintu itu menyerahkan senjata surgawi tingkat asal. Senjata dewa tingkat asal yang rusak di depannya adalah nyata. Mungkin tidak ada senjata dewa yang rusak di tempat lain. Kalaupun ada, mungkin tidak ada senjata dewa tingkat asal yang rusak. Kalian berdua, senjata suci tingkat asal yang rusak ini sangat berguna bagiku. Bagaimana kalau kalian memberikannya kepadaku? Aku bisa mengganti rugi kalian. Pada saat ini, Ku Yi berbicara. Dan EBSCP, dua ahli Divine Master tingkat kedua lainnya merasa jijik di hati mereka. Siapa yang tidak berguna bagi senjata surgawi tingkat asal yang rusak? Kau pikir kau satu-satunya yang berguna? Kompensasi. Kompensasi apa yang kamu inginkan? Dan EBSCP, pada akhirnya, dewa penguasa tingkat kedua lainnya berkata. Dia masih sedikit takut dengan kekuatan Ku Yi. Ku Yi memang sedikit lebih kuat di antara mereka bertiga. Terlebih lagi, akan sangat merugikan bagi mereka jika mereka terus bertarung. Dia mungkin tidak akan bisa mengambil senjata suci yang rusak itu pada akhirnya. Yang lebih penting, mungkin ada senjata surgawi tingkat asal yang rusak di tempat lain. Banyak orang sudah pergi ke sana, jadi dia mulai merasa cemas. Aku akan memberimu beberapa ramuan ajaib dan pil ajaib tingkat master. Aku yakin kamu akan puas. Kata Ku Yi. Ayo pergi. Sementara Ku Yi dan yang lainnya berdiskusi, Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Myriad God sudah pergi dengan cepat untuk mencari di tempat lain. Pada saat yang sama, Night Rose pun berangkat bersama bangsanya. Dan EBSCP, ketika tiga ahli dewa-dewa tingkat kedua melihat ini, mereka menjadi semakin cemas. Tidak ingin menunda lebih lama lagi, mereka mendiskusikan kompensasi, dan setelah menerimanya, mereka pergi. Ku Yi juga memperoleh senjata dewa tingkat asal yang rusak sesuai keinginannya. Tempat ini seharusnya masih memiliki. Mata Ku Yi menyala-nyala. Dalam sekejap, dia juga meninggalkan tempat itu. Semua orang menyebar dan mencari di ruang bawah tanah. Lu Ming, Xian Yanxing, dan dua orang lainnya tidak perlu mencari lama sebelum mereka menemukan sebuah prasasti batu. Mereka berempat segera bergegas mendekat. Senjata suci dewa-dewa Fan Ye, tombak daun ribuan, dihancurkan dan dikubur di sini. Ada sebaris kata yang terukir pada prasasti batu itu. Memang ada kotak besar di bawah prasasti batu itu. Rune menutupi kotak itu, dan kotak itu menyerap senjata suci dan kilogam di ruang angkasa. Keempatnya bekerja sama untuk menghancurkan formasi rune pada kotak besar itu. Setelah membukanya, mereka melihat tombak yang belum lengkap. Ini adalah senjata dewa tingkat utama yang rusak. Saya ingin makan, saya ingin makan. Qiu tidak dapat menahan diri lagi. Ia terus meronta-ronta di pergelangan tangannya, memperlihatkan mulutnya yang besar. Krek, krek, krek. Gigi-giginya saling beradu, dan percikan api beterbangan ke segala arah. Ini dia. Lu Ming mengambil pedang patah dari tombaknya dan memberikannya kepada Qiu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4470 Bahasa Indonesia. Bab 4470, merebut makanan dari mulut harimau. Lu Ming menyerahkan tombak patah itu kepada Qiu. Qiu sangat gembira dan terbang keluar dari pergelangan tangan Lu Ming. Ia membuka mulutnya dan menelan tombak patah itu dalam sekali teguk. Kemudian, ia memperlihatkan ekspresi puas dan mabuk dan berkata, Lu Ming, alangkah baiknya jika kau bisa menemukan beberapa senjata dewa tingkat asal yang rusak untukku. Beberapa senjata dewa tingkat asal yang rusak. Orang ini. Lu Ming agak terdiam. Dia sungguh tak pernah puas.
Bahkan jika senjata dewa tingkat asal rusak, tidak mudah menemukannya. Di alam semesta purba, bahkan senjata surgawi tingkat asal yang rusak pun merupakan harta karun yang besar. Senjata itu dikendalikan oleh ras-ras yang kuat dan sangat berharga. Bahkan di aula pertukaran merit Istana Surgawi, tidak ada senjata surgawi tingkat asal yang rusak. Yang terbaik hanyalah senjata surgawi tingkat utama yang rusak. Saat itu, Lu Ming telah menukar beberapa senjata dewa rusak senilai 1 juta poin prestasi untuk Qiu. Itu adalah senjata dewa tingkat utama yang rusak. Istana Surgawi itu sendiri memperlakukan senjata surgawi tingkat asal yang rusak sebagai harta karun, jadi mengapa ia menukarnya dengan sesuatu yang lain? Ini juga merupakan tempat roh kehidupan Istana Surgawi mengubur senjata dewa yang rusak. Mungkin masih muncul di sini. Sangat sulit untuk membeli senjata dewa tingkat asal yang rusak di alam semesta. Sekalipun seseorang punya uang, mereka mungkin tidak mampu membelinya. Lagi pula, Qiu Yue belum memiliki senjata suci tingkat asal. Kalau ada kesempatan, aku harus membantu Qiu Yue mendapatkannya. Lu Ming merenung dalam hatinya. Saat ini, Lu Ming, Xian Yanxing, dan segudang dewa semuanya menghunus senjata dewa tingkat asal. Hanya senjata pembunuh Qiu Yue yang masih menjadi senjata dewa utama. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kekuatan Qiu Yue. Lu Ming berencana untuk mencari senjata surgawi tingkat asal untuk Qiu Yue. Tentu saja, senjata suci tingkat asal hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Dia hanya bisa menunggu kesempatan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda menemukannya. Luangkan waktu Anda untuk mencernanya. Lu Ming terus memainkan bola. Tubuh bulat Qiu berputar beberapa kali dengan gembira lalu kembali ke pergelangan tangan Lu Ming. Ia berubah menjadi gelang dan mulai mencerna senjata dewa tingkat utama. Mereka berempat terus mencari ke arah lain. Tidak lama kemudian, mereka melihat prasasti batu lainnya. Namun, kotak besar di bawah prasasti batu itu sudah kosong. Jelas ada orang lain yang memimpin. Lu Ming dan 3 orang lainnya meningkatkan kecepatan mereka. Akhirnya setelah beberapa saat, mereka melihat prasasti batu lainnya. Senjata suci dari guru asli Dewa Han. Senjata itu rusak dan tidak dapat diperbaiki. Senjata itu dikubur di sini sebagai kenang-kenangan. Kata-kata pada prasasti batu itu membuat jantung Lu Ming berdebar lebih cepat. Penghormatan asal merupakan senjata suci di alam asal. Mungkinkah itu senjata dewa tingkat asal? Lu Ming tidak percaya diri. Bagaimanapun, senjata tingkat asal terlalu berharga. Hanya ada sedikit senjata tingkat asal di alam semesta purba. Beberapa ahli alam asal yang lebih lemah bahkan tidak memiliki senjata tingkat asal. Hanya sejumlah kecil senjata surgawi tingkat asal di alam semesta purba yang dibuat oleh para ahli di alam semesta purba. Sebagian besar ditemukan di reruntuhan alam semesta. Itu adalah produk yang tertinggal dari era sebelumnya. Semua dao yang agung mengarah ke asal mula. Ketika seseorang mencapai alam asal mula, banyak hal akan tetap sama, terlepas dari apakah itu senjata atau hal lainnya. Hasilnya, meskipun ini adalah senjata yang diciptakan oleh ahli alam asal, itu mungkin bukan senjata tingkat asal. Buka dan lihatlah. Lu Ming dan 3 orang lainnya bergerak, terus-menerus menghancurkan rune di kotak besar itu. Tak lama kemudian, rune itu hancur. Lu Ming melambaikan tangannya dan membuka kotak itu. Aura yang luas memenuhi udara. Aura ini sangat mengejutkan, dan sangat mirip dengan Halberd patah yang telah memicu pertempuran antara Kuyi dan yang lainnya. Senjata dewa tingkat asal. Mata Lu Ming berbinar dan Qiu melompat keluar dari pergelangan tangan Lu Ming karena kegirangan. Selamat, Tuan Muda. Qiu Yue juga penuh dengan senyuman. Kalau begitu, aku akan memberikan senjata suci ini pada orang ini. Lu Ming memandang Xian Yanxing dan para dewa. Apa yang kau lihat dariku? Apakah ada perbedaan antara barang-barangmu dan milikku? Xian Yanxing memutar matanya ke arah Lu Ming, yang tersenyum pahit. Hahaha, Lu Ming, ambil saja. Selama itu berguna untukmu, ambil saja. Jangan tanya aku. Aku punya senjata suci tingkat asal. Myriad God tertawa terus terang. Lu Ming mengangguk. Dia tidak lagi bersikap sopan dan mengulurkan tangan untuk mengambil senjata suci tingkat asal yang rusak.
Namun, pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat datang dari kejauhan dan langsung menuju punggung Luming. Hati-hati, Qiu Yue dan yang lainnya segera mengingatkannya. Tatapan mata Luming berubah dingin. Dia melambaikan tangannya ke belakang dan bertabrakan dengan kekuatan itu. Dengan suara keras, Luming menangkis kekuatan itu. Lalu, Luming melihat ke arah itu. Sosok itu terus berjalan ke arah mereka. Itu seorang lelaki tua. Itu dia. Sudut bibir Luming sedikit melengkung. Dia mengenali tetua itu. Dia adalah salah satu dari 3 master dewa tingkat pertama yang tersisa. Orang yang baru saja menyerang jelas orang ini. Begitu lelaki tua itu tiba, ia menatap kotak besar itu dengan tatapan penuh semangat. Senjata dewa tingkat asal. Mata lelaki tua itu membara. Semuanya, aku akan mengambil senjata suci tingkat asal yang rusak ini. Silakan pergi, kata lelaki tua itu sambil menatap kotak besar itu. Kau menginginkannya, orang tua? Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa mendapatkan senjata suci tingkat asal? Aku akan memberimu kesempatan untuk tersesat. Dewa Segudang langsung berteriak. Anak kecil, nada suaranya besar sekali, temperamennya besar sekali. Tatapan mata tetua itu tertuju pada dewa yang tak terhitung jumlahnya dan dia berkata dengan acuh tak acuh, aku mengenal kalian semua. Aku telah melihat rekaman pertempuran di kota abadi tertinggi yang direkam oleh orang lain dalam mimpi giok surgawi. Kalian semua adalah jenius yang tak tertandingi tetapi kalian hanya berada di alam kaisar surgawi. Apakah kalian benar-benar berpikir kalian dapat melawan seorang guru surgawi? Penatua ini telah melihat adegan Luming dan yang lainnya bertarung di kota abadi tertinggi di Jade Dewa Mimpi dan tahu bahwa mereka adalah para jenius teratas di alam semesta. Namun, gambar-gambar dalam giok surgawi ilusi itu, bagaimanapun juga, adalah gambar-gambar giok surgawi ilusi. Sulit untuk merasakan aura Luming dan yang lainnya yang sangat kuat. Oleh karena itu, dia tidak dapat benar-benar merasakan betapa kuatnya Luming dan yang lainnya. Dan EBSP, dia, di sisi lain, sepenuhnya percaya diri pada kekuatan pertempuran dewa yang dimilikinya. Dia pernah berada di alam kaisar dewa tingkat ke-9 selama ratusan tahun bintang. Kemudian, secara kebetulan, dia berhasil menembus alam master dewa. Dan EBSP, begitu dia mencapai alam dewa surgawi, dia merasakan kekuatan bertarungnya melambung tinggi. Dia merasa bahwa alam master surgawi jauh lebih kuat daripada alam kaisar surgawi. Dan EBSP, dia tidak percaya bahwa seseorang di tingkat kaisar dewa dapat melintasi wilayah utama dan bertarung melawan seorang dewa. Dia telah mendengar bahwa seorang kaisar dewa tingkat 9 dengan kecakapan pertempuran 9 bintang dapat bertarung melawan para master dewa yang paling biasa. Akan tetapi, dia masih belum sepenuhnya percaya dan menganggap rumor tersebut dibesar-besarkan. Inilah keyakinan buta yang diberikan oleh kekuatannya yang dahsyat kepadanya. Hehe, aku beri kau waktu 3 kali untuk tersesat. Kalau kau tidak tersesat, maka jangan tersesat. Dewa Segudang berteriak dingin ketika ekspresinya berubah gelap, menampakkan niat membunuh. Kata-kata yang sangat penting. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku tersesat. Sang tetua mencibir. Sebelum Dewa Segudang dapat memulai hitungan mundurnya, sosoknya melesat saat ia menyerang Dewa Segudang. Ledakan. Dia meninju, dan kekuatan tinjunya mengembun menjadi gunung menjulang tinggi yang menekan para dewa.